Saudaraku, hari ini kita akan masuk di bagian yang terakhir dari seri khotbah bulan ini, The Blessed Hand, tangan yang diberkati. Siapa di sini yang percaya tangannya sudah diberkati oleh Tuhan? Boleh kasih tunjuk tangannya seperti ini? Dengan tangan yang sama kita kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, dalam bagian yang keempat dari seri khotbah ini, saya akan membagikan tentang tangan yang penuh kuasa. Karena kalau tangan kita diberkati oleh Tuhan, maka tangan kita akan dibuat berkuasa. Oke, kita baca terlebih dahulu Markus 6 ayatnya yang kedua. Pada hari Sabat, ia atau Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Kalimat terakhir Anda perhatikan. Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi tangan Yesus adalah tangan yang berkuasa. Itu bukan tangan biasa. Tangan yang penuh kuasa. Makanya kalau tangan penuh kuasa, begitu nyentuh sesuatu, pasti something happen. Kalau tangan itu berkuasa, dia pegang sesuatu, pasti jadi. Benar enggak? Tangan orang, katakanlah secara jasmani, orang kalau sudah pengalaman, orang kalau sudah lihai, dia ngerti apa yang dilakukan. Ya katakanlah chef, koki yang jago masak, materialnya sama, bahan-bahannya sama, tapi di tangan orang biasa sama di tangan orang yang ahli, jadinya beda. Secara spiritual sama seperti itu. Tangan orang biasa sama tangan yang penuh kuasa, hasilnya beda. Sama-sama pegang sesuatu, jadinya beda. Masih ingat gak saudaraku, tangan Yesus yang berkuasa itu pegang 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mulai memecah-mecahkan. Dan sesuatu yang unthinkable itu terjadi. Roti itu ngalami yang namanya multiplication. Secara ajaib. Jadi materialnya, partikelnya itu dilipat kali gandakan begitu rupa. Sampai bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung yang wanita dan anak-anak. Itu pun sisa 12 bakul. Yang kayak gitu tidak bisa dikerjakan tangan biasa. Butuh tangan yang berkuasa melakukan such a thing. Melakukan sesuatu yang extraordinary kayak gitu. Tangan yang sama itu ketika pegang air di perjamuan kawin di Kana, masih ingat apa yang terjadi? Bahkan air berubah jadi anggur. Yang kayak gini nggak mungkin tidak. Ini karena tangannya berkuasa. Jadi saya berdoa sementara firman ini dibagikan. Kuasa yang sama itu diimpartasikan. Dan kita terima di tangan kita. Sehingga tangan kita juga jadi tangan yang penuh dengan kuasa. Anda percaya nggak bisa terima impartasi yang seperti itu? Yes. Sebelum masuk di impartasi ya, saya lanjutin dulu. Tangan Yesus yang berkuasa itu, Alkitab mencatat, pegang tangan mertuanya Petrus yang sedang sakit. Alkitab mencatat, seketika itu juga sembuh. Pegang loh saudaraku, dia nggak kasih obat, dia nggak kasih treatment apa-apa dan yang lain. Yesus pegang tangan itu, karena tangannya berkuasa, satu sentuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus itu. Oke, jadi tangan Yesus, tangan yang berkuasa. Dan saya punya berita baik sama saudara, kuasa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Yesus yang 2000 tahun yang lalu ada di muka bumi mengerjakan macam-macam mujizat yang kita baca dalam kitab Injil.
saat ini ada di tengah-tengah kita. Dan tangannya siap untuk menyentuh saudara. Tangannya siap untuk menjamah saudara. Saya berdoa ada iman di hati saudara untuk melihat dan percaya. Amin. Karena ini tangan yang berkuasa. Ada bedanya sama tangan yang biasa. Dan yang luar biasa, ternyata kuasa di tangan Yesus itu bisa diimpartasikan. Murid-murid Yesus mereka terima impartasi kuasa itu. Sehingga mereka yang tadinya nelayan-nelayan biasa. Orang-orang sederhana yang gak pernah bisa melakukan mujizat. Tapi karena terima impartasi kuasa dari Yesus, maka tangan yang tadinya biasa sekarang jadi penuh kuasa. Dan ketika terima kuasa itu dari Yesus, tangan itu, tangan murid-muridnya ini, tangan Petrus, tangan Yohanes, tangan Yakobus, dan murid-murid yang lain. Ketika mereka menumpangkan tangannya kepada yang sakit, Alkitab mencatat berbagai macam sakit penyakit dilenyapkan dan kesembuhan terjadi. Artinya bukan hanya Yesus yang bisa melakukan mujizat, tapi murid-muridnya yang terima impartasi kuasa dari Yesus juga bisa mengerjakan mujizat yang sama. Bahkan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya akan melakukan, Yesus yang ngomong ya, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Oke, itu sebabnya saya berdoa mulai hari ini Anda sadari tangan saudara diberkati. Dan tangan saudara penuh dengan kuasa karena ada kuasa Tuhan yang sudah diimpartasikan ke dalam tangan saudara. Boleh katakan amin dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kadang-kadang sebagian orang Kristen tanpa sadar berpikirnya hanya tangan Yesus. Ya kalau Yesus wajarlah tangannya berkuasa melakukan mujizat. Kalau murid-murid Yesus ya wajarlah. Kalau saya, no, murid-murid Yesus sama seperti saudara dan saya. Kita semua tangannya biasa semuanya. Bedanya kalau tangan ini terima impartasi. Kuasa dari Yesus. Maka sesuatu akan berubah. Karena tangan yang biasa sama tangan yang diisi dengan kuasa. Jadinya beda. Anda lihat Petrus yang tadinya biasa, yang suka ragu-ragu dan bimbang. Begitu dipenuhi dengan kuasa Allah, tangannya terulur kepada orang yang lumpuh di dekat pintu gerbang bait Allah itu. Maka seketika itu kuasa Allah mengalir dan yang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena tangan yang tadinya biasa sekarang sudah penuh dengan kuasa. Jadi saya ajak saudara berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, aku juga. Tanganku juga penuhi tanganku ini dengan kuasa-Mu. Supaya tangan ini juga mengerjakan mujizat-mujizat. Melakukan tanda-tanda ajaib. Anda yang percaya katakan amin, amin, amin. Mau ngalami itu? Kuncinya adalah percaya. Percaya itu yang mengaktifkan kuasa yang sudah diimpartasikan sama kita. Kuasanya sudah ada. Kalau Anda percaya sama Yesus dan kalau saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, maka sebenarnya kuasa itu sudah ada. Tapi kuasa itu hanya akan diaktifkan ketika kita percaya. Sama seperti lampu di sini sudah ada. AC-nya sudah ada. Tapi selama tombolnya masih off, maka ruangan tetap gelap. Ruangan tetap panas. Begitu tombolnya on, padahal lampunya persis sama nih, nggak diganti nih. AC-nya persis sama. Begitu tombolnya on, lampunya nyala, ruangan terang. Lampunya AC-nya nyala, ruangan menjadi dingin. Bedanya tombolnya posisinya off atau on. Kalau tangan kita sudah berkuasa, tapi nggak ada mujizat, nggak ada tanda ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita, sesederhana mungkin tombolnya masih off. Jadi mulai hari ini saya berdoa, tombol di hati saudara klik jadi on.
Tombol di pikiran saudara klik. Jadi Coba Anda baca ya, Markus 16 ayat 17. Ditulis begini, tanda-tanda ini, mujizat-mujizat ini, keajaiban-keajaiban ini akan menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya baru tanda itu menyertai. Selama kita belum percaya, tanda itu, bukti itu, manifestasi itu belum muncul. Kalau belum muncul bukan berarti nggak ada. Sesederhana begitu kita percaya, maka tanda-tanda itu akan mulai menyertai, akan mulai bermanifestasi. Ditulis di ayat ini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Coba sekarang lihat di dalam benak saudara, Tuhan pakai saudara ketika berkata-kata berdoa, maka setan-setan pergi dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa nggak ngelihat itu? Sebagian orang susah banget, karena yang dilihat bukannya mengusir setan, tapi diusir sama setan. Bisa nggak saudara ngelihat di dalam hati saudara, Tuhan pakai saudara ketika engkau berdoa, engkau tumpangkan tangan pada yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Bisa nggak saudara ngelihat ketika engkau berdoa, yang engkau doakan, Tuhan kerjakan, dan mujizat-mujizat terjadi. Saya tahu ketika saya ngomong gini, sebagian dari kita kayak masih berproses di pikiran kita. Masa pegang gini terus sembuh? Masa saya bisa? Kalau Yesus ya, tapi apa ya? Saya mau ngomong sama saudara, artinya tombolnya masih off. Selama tombolnya masih off, selama pergumulan di pikiran, selama peperangan di hati antara tarik-tarian tadi itu berlangsung, artinya masih off. Selama off, makanya tanda-tanda itu belum menyertai. Anda harus get over it. Anda harus menang. Anda harus mengatasi semuanya itu dulu. Merampungkan semuanya itu sampai di satu titik. Anda tek di hati. Aku percaya. Kalau aku berdoa, mujizat terjadi. Begitu Anda sampai di titik percaya. Di pikiran sudah Anda singkirkan semua pikiran-pikiran yang meragukan itu. Anda percaya. Maka buktikan. Begitu tombolnya on, maka tanda-tanda ini akan menyertai Anda yang percaya. KKS yang percaya, jemaat yang percaya, pelayan Tuhan yang percaya, setiap orang yang percaya. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Do you believe? Anda percaya? Karena percaya ini di hati seringkali masih. Percaya itu mungkin saudara akan ngomong gini, tapi kenyataannya saya sudah berdoa, yet nothing happen. Gak terjadi apa-apa. Kenyataannya saya sudah mengimani, tapi gak tembus juga. Gak ada mujizat terjadi. Gak ada lompatan, gak ada terobosan. Keadaan makin berat, keadaan makin susah. Makanya itu bagian dari proses tadi, pergumulan, peperangan di hati. Kenyataannya masih gini, ini masih gini, ini masih gitu. Selama tombol kita masih off, itu bukan percaya tadi itu. Itu off tombolnya, makanya tanda itu belum menyertai. Tombolnya on itu gimana? Sehingga bisa hidup lampunya, AC-nya bisa hidup. Sehingga tanda-tanda itu bisa hidup, bisa menyertai. Mujizat itu bisa dimanifestasikan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham itu percaya. Seperti apa percayanya? Alkitab ngomong, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Sekalipun secara usia sudah terlewat, umurnya sudah 100 tahun. Dia sudah gak subur, istrinya juga sudah gak subur. Secara manusia gak mungkin bisa punya anak. Tapi dia tetap percaya. Against all odds, melawan semua situasi, kondisi, fakta. Sebelum tombolnya off, sebelum tombolnya on,
Orang kalau tombolnya masih off di pikiran nih, faktanya gini, kenyataannya gini, situasinya begini. Buat Abraham, sekalipun kenyataannya, situasinya, kondisinya, dan lain sebagainya begini. Tapi aku tetap percaya. Nah, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Doa saya mulai hari ini, Tuhan bangkitkan iman percaya di hati saudara. Tuhan bangkitkan, kobarkan hati untuk percaya. Jadi kalau saat ini situasi saudara serba minus, lebih minus lagi dan tambah minus lagi. Oh, doa saya engkau gak kehilangan iman. Doa saya engkau gak membiarkan intimidasi dan kebimbangan dan keraguan mulai mempertanyakan. Dan kemudian switchnya balik off. Dan selama switchnya off, tanda itu belum bisa muncul. Jadi mulai hari ini walaupun kenyataannya minus, kenyataannya mundur, kenyataannya turun, kenyataannya berat. Tapi mulai hari ini imanmu tetap kokoh. Imanmu tetap teguh. Aku cakap menanggung segala perkara. Perkara yang ini aku bisa handle. Perkara itu pasti bisa. Perkara yang ini pun pasti tembus. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah saudara percaya di dalam menghadapi perkaramu itu, perkara legal itu, perkara sakit penyakit itu, perkara pernikahan, perkara keluarga itu? Apakah Anda percaya Yesus memberi kekuatan, Yesus memberi hikmat, Yesus memberi jalan buat saudara, Yesus memberi solusi, Yesus memberikan kemampuan untuk menghandle situasi itu? Kalau engkau percaya, walaupun situasinya berbeda, tapi tanda-tanda itu akan menyertai. Saya berdoa mulai hari ini, tanda-tanda ini menyertai. Mulai hari ini dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi, lompatan terjadi, promosi diberikan, jalan dibukakan oleh Tuhan. Saya berdoa anak mujizat Tuhan berikan sama saudara, jodoh mujizat Tuhan berikan, kelepasan dari belenggu hutang Tuhan kasih sama saudara. Saya berdoa tahun ini jadi tahun kemenangan. Akhir tahun ini Anda menutup dengan kemenangan terbesar yang pernah Anda alami dalam sejarah hidup saudara sampai dengan tahun ini. Percaya. Pak, tapi kenyataannya sampai 10 bulan pertama situasinya sangat berat. Firman Tuhan ngomong tetap naik, tidak turun, tapi omset saya turun terus, nggak naik-naik. Tetap percaya. Firman Tuhan itu ngajarin, biar yang tidak berdaya, faktanya tidak berdaya, faktanya turun terus. Tapi katanya, deklarasinya, perkataan yang keluar dari mulut kita, aku pahlawan, aku tetap naik dan tidak turun. Aku terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya. Itu cara menghadapi masalah dalam hidup ini dan menang. Semua orang menghadapi masalah, tapi yang menang tahu ketika menghadapi masalah, dia tackling masalah itu. Dia berani hadapi masalah itu. Karena kalau tanganmu penuh dengan kuasa, engkau enggak kalah. Kalau tanganmu kurang kuasa, jadinya kalah. Tapi kalau tanganmu penuh dengan kuasa, akhirnya menang. Walaupun sempat terdesak, sempat gagal, sempat kalah. Orang kalau tangannya penuh kuasa, Anda lihat ya, pahlawan-pahlawannya Tuhan yang dicatat dalam Alkitab, bukan gak pernah dalam keadaan yang terdesak. Berulang kali Daud dalam keadaan terdesak. Tapi tangannya penuh kuasa, artinya dia bisa membalikkan keadaan yang terdesak itu. Bukan berarti kita nggak pernah gagal, tapi kita bisa membalikkan kegagalan kita menjadi keberhasilan. Jadi mulai hari ini saya nubuatkan, ketika engkau menghadapi kegagalan, nggak lagi lemes, nggak lagi kayak orang kalah,
tapi engkau tersenyum di tengah kegagalan. Engkau kerjakan, engkau minta kekuatan Tuhan, engkau andalkan Tuhan, dan engkau membalikkan kegagalanmu menjadi kemenangan, menjadi kesaksian, menjadi kemuliaan. Oke, kita baca dulu ya. Satu blessing yang luar biasa di Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Coba perhatikan bagian tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Sebagian dari kita kepengennya dalam hidup ini gak punya musuh. Good, artinya Anda cinta damai. Tapi walaupun Anda cinta damai, banyak orang mau memusuhi saudara. Oke, Anda baru kerja di kantor, terus kemudian Tuhan buka jalan, Anda tiba-tiba dipromosikan lain, dan Anda happy. Emangnya kalau Anda happy, sampingmu selalu happy? Orang yang duduk di samping saudara, orang yang sama-sama masuk, bahkan lebih lama dari saudara, Anda diangkat naiknya cepat, tapi dia tetap ada di situ. Emangnya enak? Anda nggak usah buat perkara sama orang lain, Anda nggak usah cari musuh, akan ada orang yang memusuhi saudara. Tapi menghadapi semua musuh-musuh, menghadapi semua masalah, semua tekanan dalam hidupmu, berkat Yehuda tadi apa? Bukan tertekan, tapi menekan. Mulai hari ini saya deklarasikan menghadapi pressure, tantangan, serangan, peperangan yang sengit yang datang dalam hidup saudara itu, Anda nggak lagi tertekan, Anda nggak lagi stres, Anda nggak lagi depresi, Anda nggak lagi takut dan khawatir. Mulai hari ini Anda yang menekan, Anda yang gagah, Anda yang mantap, Anda yang kokoh, Anda siap menghadapi semuanya. Karena ada berkat Yehuda yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jadi dalam menghadapi masalah itu saudaraku, mental percayanya kita ini menentukan menang apa kalah. Anjing boleh kecil, anjing pom itu kecil kan. Tapi kalau yang takut anjing, itu begitu anjing kecil, lari saudaraku. Ini orangnya besar, anjingnya kecil. Kebalik, anjing kecil ngejar orang yang besar. Kalah mental nih. Padahal bisa apa dia? Dia datang ditendang aja langsung. Kain-kain ini ya. Jangan-jangan tanpa sadar. Buat tadi ya saudaraku ya. Orang yang wah kayaknya mengerikan sekali. Padahal kecil. Jangan-jangan yang engkau pikir masalahmu begitu besar. Gak sebesar yang engkau bayangkan. Jangan-jangan yang kau pikir selama ini sangat menakutkan dan mengerikan. Kalau engkau dengar kabar itu langsung kayak gemeteran semua. Jangan-jangan gak seberat itu. Jangan-jangan gak semenakutkan itu. Tapi kadang-kadang mental kita yang sudah bimbang dulu, takut dulu, khawatir dulu. Mulai hari ini saudaraku, tangkap firman Tuhan ini. Alkitab ngomong di dalam semuanya itu. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Saya sedang bicara sama pemenang. Pemenang. Ayo pemenang. Kalau ngadepin masalah jangan kayak pengecut. Jangan kayak penakut. Kalau ngadepin masalah seperti kayak pemenang. Masalahnya sama. Tapi saudara ngadepin dengan cara yang berbeda, mental yang berbeda, iman dan percaya yang berbeda. Hasilnya lain. Jangan sampai sekali lagi dalam hidup kita dikejar sama gonggongan kecil itu. Tapi kayaknya begitu menakutkan. Mulai hari ini, kita mau tegakkan kepalamu. Hadapi lawanmu, hadapi urusan-urusan itu, dan muncul jadi pemenang. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo mental kayak gini dibangkitkan saudaraku. Mental kayak gini dibangkitkan. Karena mental yang kayak gini yang menentukan kau menang apa kalah. Tadi itu berkat Yehuda menekan musuh-musuhnya. Mulai hari ini kalau
Ada pressure yang datang sama saudara. Kalau ada yang stres bukan kita, dia yang stres. Kalau ada serangan, kalau ada intimidasi, kita pastikan kita yang senyum-senyum, dia yang tambah berat hati. Kenapa kita harus terus stres, terus khawatir? Kenapa kok kita harus terus bingung? Mari saya tunjukkan sama saudara, di dalam masalah itu apa yang terjadi. Yosua 2 ayat 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Tahu nggak saudaraku, tangan saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Semua janji Tuhan sudah dikasih di tangan saudara. Kesembuhan sudah dikasih di tangan saudara. Mujizat sudah dikasih. Rumah mujizat sudah dikasih sama saudara. Anak mujizat sudah dikasih sama saudara. Promosi mujizat sudah dikasih di tangan saudara. Amin. Nah, mari kita lihat. Ditulis begini. Bahkan seluruh penduduk negeri itu apa? Gemetar menghadapi kita. Penduduk negeri mana itu? Yang gemetar ini? Kanaan. Padahal puluhan tahun orang Israel percayanya mereka ini raksasa. Ini gajah-gajah ini, nggak kayak kita orang kecil, kita belalang, nanti kita ditelan, mati kita, habis kita. Tapi yang mereka pikir gajah, yang mereka pikir raksasa, ternyata tanpa mereka sadari, ditulis di ayat ini, gemetar menghadapi mereka. Masalah itu dua sisi saudaraku. Di sisi yang satu Israel gemetar sama Kanaan. Tapi ternyata di sisi yang lain tanpa mereka sadari Kanaan lebih gemetar sama mereka. Jadi kalau hari ini engkau stres, mulai mikir jangan-jangan yang sana lebih stres dibandingkan saudara. Anda tidak lagi tertekan, Anda yang menekan, Anda tidak lagi terdesak, Anda yang menang. Tuhan menyertai saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kadang-kadang iblis itu justru bisa melihat lebih jelas daripada kita melihat bahwa Allah menyertai kita. Mungkin kita nggak sadar Tuhan menyertai kita. Makanya bangsa Israel gemetaran melihat raksasa itu. Tapi di saat yang sama raksasa itu gemetaran melihat mereka. Karena para raksasa itu ngerti. Ini umat yang disertai oleh Tuhan. Dan saya yakinkan di sini jemaat keluarga Allah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang di-backing oleh Tuhan. Kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi hari ini sadari tanganmu penuh kuasa. Mau hidup penuh dengan kuasa? Bukan hidup takut-takut lagi, ayo hidup hadepin saudaraku. Masalah itu kadang-kadang sebagian orang keliru. Tuhan lancarkan supaya gak ada masalah apa-apa. Loh kapan gak ada masalah? Coba baca Alkitab yang benar. Kapan ada pahlawan iman manapun yang kesaksiannya hidupku lancar semua. Dan gak ada masalah apapun. Praise the Lord. Orang dengerin apa ya ini ya? Di balik semua kemenangan besar selalu ada peperangan besar yang mendahuluinya. Oke, jadi kalau peperanganmu tambah besar kan sukanya cerita masalahnya gede banget kan. Tenang saudaraku, di balik masalah yang gede banget itu akan ada kemenangan yang lebih gede, akan ada terobosan yang lebih besar yang menyertai saudara. Anda mau punya kehidupan yang penuh dengan kuasa, tangan yang penuh dengan kuasa? Yang pertama rahasianya bangun koneksi sama Roh Kudus. Karena koneksi itu yang menentukan yes or no. Koneksi itu yang menentukan deal apa tidak deal. Bukan sekedar doanya. Tapi koneksinya. Saudara aja sama teman saudara, sama orang-orang di sekeliling saudara juga sama. Kadang-kadang orang ini ngomong gini gitu, minta ini, minta itu. Anda no. Tapi ada orang-orang tertentu. Kalau dia yang ngomong sama saudara. Yang lainnya no, tapi buat dia ya.
Bukan permintaannya yang beda, bukan omongannya yang beda, tapi koneksinya, hubungannya yang berbeda. Suami istri coba ngomongan hal yang sama, kalau mood hatinya lagi gak enak, jadinya ngamuk semua, jadinya marah-marah semua. Tapi omongannya gak berubah, persis sama, tapi mood hatinya, relationshipnya baik, semuanya jadi gampang. Semuanya jadi oke. Jangan-jangan selama ini requestmu ke sana gak pernah nembus karena engkau lupa membangun koneksi sama Roh Kudus. Isinya cuma datang sama Tuhan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Anda cobain aja praktekin sama orang. Setiap kali datang minta ini, minta itu. Melihat wajah saudara sudah lari dia. Benar enggak? Anda harus belajar tahu bagaimana membangun koneksi yang baik. Hubungan yang baik. Saudara tahu kan, kalau Anda berjuang sendiri sama Anda punya koneksi. Sama-sama mau ngedilkan sesuatu jadinya beda. Ngurus perizinan yang sama sendiri sama ada backingannya saudara. Pasti berbeda juga. Ya, Anda mau masuk di satu perusahaan untuk nawarin sesuatu sendiri ya bisa. Tetapi ketika ada yang mendukung saudara jadinya beda. Sama manusia aja gitu. Seperti itu dan lebih lagi sama Tuhan. Cuma yang banyak kali orang Kristen gak sadari. Seringkali kita memerlukan, kita mengutamakan membangun koneksi sama manusia. Wah, sama atasan kita punya waktu. Di telepon teman kita oke. Sama ini kita ketemu, ya ini, ya itu sepanjang hari. Pertanyaannya, bagaimana cara saudara membangun koneksi sama Tuhan? Tadi pagi saudara bangun. Saudara langsung sibuk? Atau yang engkau pikirkan pertama, Roh Kudus dulu. Yang engkau ingat pertama, bangun adalah menyembah dan menyenangkan hatinya terlebih dahulu. Karena beda hatinya Tuhan ngelihat kita begitu bangun langsung sibuk ini sibuk itu. Sepanjang hari gak mikirin. Hanya kalau sudah kepepet lagi kita tanya sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Sama dia ngelihat tiap hari itu Anda buka mata pertama yang Anda ingat Roh Kudus. Orang lain sibuk ini, sibuk itu. Tapi engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Engkau naikkan pujian. Engkau naikkan ucapan syukur. Engkau naikkan pengakuan. Engkau ambil waktu untuk bersekutu. Ngobrol sama, ngomong cerita sama Roh Kudus. Pas Anda melakukan hal itu kayaknya gak ada apa-apanya. Tapi Anda harus tahu. Anda sedang membangun koneksi dengan Roh Kudus. Anda sedang membangun relationship dengan Roh Kudus. Itu yang akan menentukan posisi hatinya dia sama saudara seperti apa. Dan kalau sudah seperti itu, seringkali bahkan kita nggak minta pun kalau hatinya Roh Kudus tersentuh sama saudara. Dia yang cari jalan, dia yang cari cara untuk memberi kejutan. Untuk mengerjakan sesuatu yang indah. Untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu hari ini saya ajak bangun kedekatan sama Roh Kudus. Buat Roh Kudus tahu bahwa kalau orang lain gak punya waktu beribadah, Anda punya waktu beribadah. Kalau orang lain terlalu sibuk untuk pondok Daud, tapi Anda punya waktu pondok Daud hanya datang hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Ternyata ini nyempetin bener loh. Kalau ada teman saudara yang nyempetin sampai kayak gitunya sama saudara, Anda sendiri pasti beda sama teman saudara yang cuek sama saudara. Roh Kudus itu pribadi, Anda gak bisa treatment kayak robot, no. Treatment Roh Kudus yang benar. Perlakukan yang istimewa. Buat dia ngelihat bahwa kalau buat Roh Kudus Anda mau, Anda rela, Anda VIP kan dia. Nanti Anda akan lihat hidupmu akan berbeda. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bangun kehidupan doa saudara. Poin pertama sama kedua ini menentukan saling berhubungan. Karena relationship dibangun dalam kehidupan doa. Dan bangun stamina berdoa.
Saya perlu tekankan itu. Semua orang Kristen berdoa, tapi staminanya beda. Benar apa tidak? Kalau ibu-ibu di sini, saya tahu punya stamina panjang untuk shopping. Kalau bapak-bapak beda ya. Kita baru sebentar shopping, ayo cepat. Artinya stamina shoppingnya bapak-bapak sama ibu-ibu beda. Ada sebagian orang punya stamina membaca juga beda. Ada sebagian yang membaca sepanjang hari pun tahan. Tapi ada yang baru 5-10 menit membaca sudah pusing. Staminanya beda. Tahu nggak saudara? Doa juga sama. Stamina doa kita perlu ditingkatkan. Kenapa? Waktu bangsa Israel perang melawan Amalek, Yosua mimpin perang secara jasmani, pakai pedang tombak. Terus Musa naik ke atas, angkat tongkatnya, berdoa. Ini tongkat doanya. Dan kalau dia naikkan tongkat itu, Israel menang. Kalau dia turunkan, Israel kalah. Hanya ketika Musa naikkan terus dan tetap naik walaupun capek, tetap naikkan. Walaupun jenuh, tetap naikkan. Walaupun sudah gemeteran semua, tetap dinaikkan. Sampai di satu titik baru Israel mengalami kemenangan final. Bukan cuma menang angin, tapi menang final. Menang total. Kalau staminanya Musa nggak cukup, baru separuh jalan, dia benar-benar sudah nggak tahan dan dia turunkan. Maka walaupun awalnya sempat menang angin, pada akhirnya finalnya kalah. Saudara harus tahu, di dalam peperangan kehidupan ini, ada kemenangan tertentu yang Anda baru bisa dapat kalau stamina doamu cukup. Karena ada peperangan yang pendek, ada peperangan yang maraton. Tidak semua peperangan itu termasuk kayak Daud. Minggu lalu kalau nggak salah atau minggu sebelumnya. Ya, Daud ngadepin peperangan sama Eliezer tinggal berdua. Semua rakyat sudah lari. Sampai dia begitu terdesak. Jadi tidak selalu Daud itu perang menang. Kayak sama Goliat, sekali lempar langsung Goliatnya jatuh. Sekarang Daud ada di situasi yang terdesak. Dan di dalam situasi terdesak butuh ketahanan iman saat yang lain sudah ngacir, yang lain sudah lari, dia bertahan sendiri di situ. Butuh ketahanan doa saat yang lainnya sudah menyerah dan berhenti berdoa. Untuk engkau tetap gigih berdoa, tetap semangat berdoa, tetap konsisten berdoa, tetap berapi-api berdoa, tetap sungguh-sungguh berdoa. Butuh stamina berdoa, maka engkau akan mengalami kemenangan final. Kemenangan total di dalam kehidupan saudara. Oke, ini prinsip yang penting. Yosua yang tadinya di bawah perang jasmani, Musa di atas perang rohani. Begitu tiba waktunya, Yosua yang mimpin, ternyata strategi yang sama dipraktekkan oleh Yosua. Baca ya, di dalam Yosua 8 ayat 18 dan 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai. Sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Kalau Musa mengangkat apa tadi? Tongkat. Kalau Yosua yang diangkat, diacungkan apa? Lembing. Berat mana? Tongkat sama lembing. Berat lembing saudaraku. Tapi Yosua tahu ini penting. Walaupun Tuhan ngomong, Ai sudah aku berikan kepadamu. Tempat itu punyamu. Tapi bukan berarti dia nyantai-nyantai. Dia harus angkat lembingnya. Itu lembing doanya. Sementara prajuritnya maju berperang. Yosua angkat lembingnya. Mari kita lihat ayat yang ke-26. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya.
Jadi ternyata strategi yang bersama. Hanya ketika dia punya stamina yang cukup untuk mengangkat lembing doanya itu, maka kemenangannya final. Kemenangannya total. Sebagian orang dalam hidupnya itu kemenangannya cuma maju mundur, maju mundur. Hari ini saya ingin tantang saudara, tingkatkan stamina doa saudara. Tingkatkan ya ketahanan doa saudara. Yesus waktu mentraining murid-muridnya untuk berdoa, dia ngomong gini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam. Barang 1 jam itu berarti bukan wow 1 jam lama banget. No. Barang 1 jam itu minim 1 jam. Berarti buat muridnya Yesus, dia ngomong kalau kamu doa minim 1 jam. Itu training doa dari Yesus. Hari ini saya ingin ajak semua jemaat keluarga Allah, Anda juga yang mengikuti secara online. Doa minim 1 jam tiap hari. Itu yang diajarin Yesus. Minim 1 jam tiap hari. Minim 1 jam tiap hari. Doa minim 1 jam tiap hari. Tingkatkan stamina doa saudara. Tingkatkan ketahanan doa saudara. Nanti kalau 1 jam sudah bisa, I challenge you, I dare you to go beyond. Karena ada peperangan tertentu 1 jam aja gak cukup. Butuh double porsi. Tapi doa itu benar-benar besar kuasanya, itu bukan retorika. Hanya orang yang gak dong yang nganggep doa itu retorika. Doa itu penuh dengan kuasa. Kalau Anda tahu prinsipnya, Yosua perang di bawah, Musa angkat tongkatnya. Begitu Musa jadi pemimpin, oke, prajuritnya perang di bawah. Yosua angkat lembingnya. Mulai hari ini Anda akan berjuang secara jasmani, harus berjuang. Tapi tongkat doamu, lembing doamu, stamina doamu harus ditingkatkan, harus dinaikkan, harus dilipat kali gandakan. Dan lihatlah kemenangan final. Dan kalau saudara sudah diurapi Tuhan dengan kuasa, pakai tangan saudara untuk mengerjakan mujizat. Orang tua pakai tanganmu bukan melakukan KDRT di rumah tangga. Tangan saudara mesti dipakai untuk menyayangi anak-anak saudara. Menyayangi pasangan saudara, memberkati, mendoakan dan memberkati mereka. Kalau tangan saudara diurapi oleh Tuhan dan Anda pakai tangan untuk memberkati anak-anak saudara, anakmu diberkati oleh Tuhan. Tangan jangan dipakai untuk berdosa. Tangan dijaga. Bersih, kudus. Dan dipakai untuk berkarya. Ketika engkau berkarya, engkau akan melihat. Ada kemenangan dan ada terobosan besar yang terjadi. Kalau saudara punya teman yang sedang sakit, berani tumpang tangan pada yang sakit. Di jemaat di tempat ini saya perhatikan. Orang-orang yang gak punya keberanian yang kokoh untuk berani tumpang tangan, berani mendeklarasikan kesembuhan, ya gak pernah mengalami mujizat. Tapi saya sudah mendengarkan orang-orang yang cukup nekat untuk berani percaya. Kuncinya percaya itu tombol on. Berani tumpang tangan, berani mendeklarasikan kesembuhan. Maka kesaksian-kesaksian, tanda-tanda itu menyertai orang-orang yang percaya.